Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anda, Ifazatul Nur Latifah, MPDI, dan Bapak Dr. Andes Bahroni, MPD yang saya hormati, saya akan mempresentasikan modul ajar saya yang berbasis PBL atau Problem Based Learning. Untuk fasenya, saya memilih fase C di kelas 5. Untuk kompetensi awalnya yaitu peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Ma'un. Profil pelajar Pancasilanya, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kritis dan mandiri. Dan yang ketiga, peduli dan tanggung jawab. Pelajar Rahmatan lil Alamin, yang pertama, berempati dan berbagi, berperilaku baik. Berempati ke sarana dan prasarana, ruang kelas, laptop, LCD proyektor, speaker, handphone, spidol, buku paket kelas 5, Al-Quran dan terjemahnya. Derajat peserta didik yaitu peserta didik kelas 5 SD yang sudah memahami bacaan dasar Al-Quran. Yang kedua, peserta didik yang menunjukkan minat dan kesediaan untuk belajar lebih dalam tentang Quran Surat Al-Ma'un. Kemudian, model atau metode pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu Problem Based Learning. Metode pembelajarannya yaitu Cartshot. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui metode Cartshot, peserta didik mampu membaca dan melafalkan Quran Surat Al-Ma'un dengan benar sesuai dengan tajwid. Untuk KKTP-nya yaitu peserta didik dapat membaca dan melafalkan Quran Surat Al-Ma'un dengan benar sesuai dengan tajwid. Pemahaman bermakna. Apa makna utama dari Quran Surat Al-Ma'un dan bagaimana surat ini relevan dengan kehidupan sehari-hari kita? Untuk pertanyaan pemantiknya, yang pertama, apakah kalian sudah bisa membaca Al-Quran? Yang kedua, berapa surat pendek yang sudah kalian hafalkan? Untuk kegiatan pendahuluan, yang pertama, mengkondisikan kelas. Dalam mengkondisikan kelas, guru memulai pembelajaran dengan salam dan doa bersama-sama dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua, motivasi. Dalam motivasi, peserta didik diberi ice breaking oleh guru. Yang kedua, peserta didik diberi motivasi belajar oleh guru dengan melihat tayangan gambar atau video. Yang ketiga, apersepsi. Apersepsi tanya jawab singkat dengan peserta didik tentang pengalaman mereka dalam membaca atau mendengar Quran Surat Al-Ma'un. Misalnya, siapa yang sudah pernah mendengar Quran Surat Al-Ma'un? Apa yang kalian tahu tentang surat ini? Keempat, menyampaikan tujuan. Tujuan yang pertama, guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas. Kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada peserta didik. Yang kelima, yaitu pentingnya kompetensi. Guru menjelaskan secara singkat tentang Quran Surat Al-Ma'un, nama surat, jumlah ayat, dan tema utama. Tampilkan teks Quran Surat Al-Ma'un di papan tulis atau menggunakan media visual. Guru menginformasikan bahwa kegiatan hari ini akan melibatkan membaca dan melafalkan Quran Surat Al-Ma'un sesuai dengan tajwid. Pada kegiatan inti, langkah pertama yaitu orientasi pada peserta didik pada masalah. Pada orientasi peserta didik pada masalah, yang pertama, peserta didik mengamati slide PowerPoint tentang materi Quran Surat Al-Ma'un. Yang kedua, peserta didik bersama-sama membaca Quran Surat Al-Ma'un. Yang ketiga, peserta didik bergantian membaca Quran Surat Al-Ma'un secara individu. Langkah kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi untuk menyelesaikan masalah. Kedua, setiap kelompok diberikan sebuah permasalahan oleh guru menggunakan kartu yang sudah disediakan. Langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya, setiap kelompok menempel dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas yang sudah disediakan oleh guru. Langkah kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, kelompok yang lain memberikan apresiasi dibantu oleh guru. Kedua, kelompok yang lain memberikan umpan balik kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Pertama, guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Kedua, guru memberikan tes formatif dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau meminta tanggapan dari peserta didik tentang kegiatan yang telah dilakukan. Ketiga, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Keempat, guru memberikan informasi pelajaran yang akan datang. Kelima, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Cukup, Ibu. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ibu Novita Sari. Ibu bertanya berarti menggunakan PBL ya? Mengapa Ibu memilih PBL dibandingkan model yang lain?
atau dibandingkan pendekatan yang lain? Model pembelajaran problem based learning ini pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Guru hanya fasilitator saja dan yang aktif peserta didik. Bagaimana cara Ibu mengembangkan critical thinking siswa melalui pembelajaran tersebut, Ibu? Dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dan memberikan soal evaluasi HOTS. Teori-teori belajar yang sudah Ibu pelajari selama PPG apa, Ibu? Teori behavioristik, teori konstruktivisme, teori humanistik, kognitif, dan sosial. Ibu bisa menyebutkan masing-masing kata kunci dari teori-teori belajar tersebut? Konstruktivisme, guru sebagai fasilitator, siswa mengembangkan pengetahuannya sendiri. Behavioristik itu perubahan tingkah laku. Humanistik, siswa bebas belajar sesuai dengan bakatnya. Kognitif, kemampuan pengetahuan. Sosialnya itu meniru. Ya, sudah dikembangkan berdasarkan C4, C5 begitu ya, Ibu? Sudah, Bu. Ya, coba saya lihat yang C4 dan C5. Ya, terima kasih. Nah, Ibu, judul PTK-nya apa? Peningkatan hasil belajar materi Quran Surat Al-Maun melalui model Problem Based Learning pada siswa kelas 5 semester 1 SDN Kedung Satrian, Kecamatan Ngawet, Kabupaten Blora, tahun ajaran 2024 atau 2025. Rumusan masalahnya berapa, Ibu? 1, Bu. Terkait P5 PPRA, mumpung sinyalnya sedang bagus, temanya apa dan aktivitas siswanya apa? Temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kegiatan siswanya mengumpulkan sedekah untuk menyantuni anak yatim, Bu. Terima kasih kepada Ibu Andar Iva Zatul Nur Latifah MPDI dan Bapak Dr. Andas Bahroni MPD selaku penguji, dan terima kasih atas bimbingannya dan ilmu yang disampaikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Sekarang kita masuk ke ujian tulis. Silakan disiapkan kertas dan alat tulis. Nanti Anda menulis sesuai yang saya instruksikan, saya perintahkan. Kemudian setelah selesai, saya nyatakan selesai, nanti dipoto di tempat yang terang, dipoto, kemudian dikirim ke nomor WA saya. Nomor pribadi, bukan grup. Jelas instruksinya? Silakan kertasnya diberi nama dulu, jangan sampai tidak ada nama. Kertasnya diberi nama. Ya, siap semua? Oke, soal pertama. Silakan ditulis bacaan tasyahud. Sampai dengan sholawat Nabi yang pertama saja. Bacaan tasyahud atau bacaan tahiyat. Silakan segera ditulis, dilengkapi dengan harokat. Ini waktunya tidak banyak, segera ditulis, tidak usah membuka-buka, tidak usah mencari-cari, nanti Anda kehilangan waktu. Sudah selesai semua? Belum, Pak. Salam sekali lagi. La ikroha fiddin. Lanjutannya. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Selesai, silakan dipoto, segera kirim ke nomor WA saya.